Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Aryan, mahasiswa Universitas Terbuka, dengan nomor induk mahasiswa 0562256685. Saya di sini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah disajikan di atas. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Adopsi adalah proses ketika petani secara individu memutuskan menerima atau menolak suatu teknologi, mulai dari mengenal inovasi, tertarik, menilai manfaatnya, mencoba, sampai akhirnya menggunakannya secara penuh. Contoh, satu petani mencoba varietas padi unggul di sebagian lahannya, lalu menetapkan untuk memakainya seterusnya. Difusi adalah proses bagaimana inovasi menyebar di suatu masyarakat dari satu petani ke petani lainnya melalui komunikasi dan jaringan sosial. Contoh, pupuk hayati yang awalnya dipakai beberapa petani kemudian meluas karena banyak yang melihat hasilnya. Soal kedua, seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya apa yang dapat dilakukan penyuluh? Penyuluh bisa mempercepat penyebaran inovasi dengan berbagai cara seperti contoh, menyampaikan informasi teknologi dalam bahasa sederhana, membuat template agar petani melihat bukti nyata, melibatkan petani teladan sebagai penggerak, menggunakan berbagai media komunikasi seperti pertemuan langsung, poster, video, hingga grup WhatsApp, mengadakan pelatihan dan kunjungan antar petani, memberi pendampingan rutin agar petani yakin untuk mencoba teknologi baru. Soal yang ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Disebut partisipatif karena petani terlibat aktif mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Petani diposisikan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Karakteristiknya adalah sebagai berikut. Berangkat dari kebutuhan nyata petani, keputusan diambil oleh petani, penyuluh hanya memfasilitasi. Belajar dua arah antara petani dan penyuluh, mengutamakan kerja kelompok seperti diskusi dan PRA, fokus pada pemberdayaan dan pendekatan bottom up. Soal yang keempat, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluhan. Beberapa pendekatan dengan sistem laku, latihan, dan kunjungan adalah sebagai berikut. Tujuannya mentransfer teknologi dari para ahli kepada petani. Sasaran utamanya adalah petani, kooperator, atau kontrak farmer. Organisasinya yang bersifat hierarkis dan terjadwal. Metodenya berupa pelatihan dan kunjungan rutin. Di sini peran penyuluh bertindak sebagai instruktur, bersifat top-down dan teknologinya ditentukan oleh lembaga. Sedangkan pendekatan partisipatif tujuannya memberdayakan petani agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Sasarannya adalah seluruh kelompok tani di daerah yang jadi sasaran. Organisasinya fleksibel dan berbasis kebutuhan lokal. Metodenya diskusi, PRA, sekolah lapangan, dan demplot bersama. Di sini penyuluh berperan sebagai fasilitator dan bersifat bottom up. Jadi ide dan solusi muncul dari para petani itu sendiri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.